Selamat pagi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Band 1 dan Band 2 SIG Group. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Semoga ibadah puasa bulan ini dapat mendapat berkah dan dilancarkan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anindya Sasriananta dari ISQ Consulting sebagai Master Seremoni hari ini. Dan saya didampingi oleh Bapak Malik sebagai Co-Master Seremoni dan Bapak Suhatman Ramli sebagai pembicara hari ini. Sebelum melakukan kegiatan hari ini, marilah kita menyaksikan terlebih dahulu safety induction agar selama kegiatan ini berjalan, kita tetap sehat dan aman. SIG, Go Beyond Next. Selamat bergabung dalam panduan bekerja secara daring. Seluruh peserta dapat bergabung dari rumah atau tempat kerja masing-masing. Untuk kesehatan dan keselamatan Anda selama bekerja secara daring, kami sampaikan beberapa hal yang harus kita lakukan. 1. Mohon seluruh peserta memperhatikan cara duduk ergonomis, yaitu cara duduk yang aman selama sesi bekerja secara daring. Posisi duduk ergonomis. Duduk tegap, tidak membungkuk, posisi leher tegap, tidak menunduk ke depan, atur kursi sehingga sandarannya menopang lekuk tulang belakang. 2. Perhatikan jarak mata terhadap layar PC, laptop, atau perangkat seluler Anda. Atur agar tidak terlalu dekat dengan layar untuk mengurangi resiko pancaran radiasi layar monitor yang dapat menimbulkan kelelahan pada mata. 3. Jika Anda daring bersama-sama, jangan lupa untuk menggunakan masker dan tetap menjaga jarak secara fisik. 4. Perhatikan bahaya kelistrikan seperti penggunaan stop kontak dengan beban listrik berlebih, serta jalur kabel dari perangkat Anda. 5. Tidak melakukan aktivitas lain yang membahayakan keselamatan seperti berkendara. 6. Istirahatkan mata 20-20-20. Setiap 20 menit menatap layar monitor, istirahatkan mata selama 20 detik dengan memandang melepaskan pandangan sejauh 20 feet atau minimal 6 meter. 7. Lakukan peregangan untuk merilekskan tubuh setelah duduk monoton di depan layar monitor. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya dalam menyimak video safety induction. Sebelum memulai acara, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat dicukupkan. Sebelum melanjutkan acara, izinkan saya memberi salam terlebih dahulu. Yang saya hormati Bapak Sohandik selaku JM Sustainability SIG, Bapak Suhatman Ramli pembicara hari ini dari ISQ Consulting, serta Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Band 1 dan Band 2 SIG Group. Selanjutnya saya akan membacakan susunan acara pagi hari ini. Yang pertama ada pembukaan yang terdiri dari safety induction dan doa, kemudian penjelasan profil pembicara dan pooling oleh Bapak Muhammad Malik, selanjutnya pemaparan materi oleh Bapak Suhatman Ramli, serta penutupan yang terdiri dari penutup dan doa. Dan nantinya akan ada kuis serta evaluasi Learn and Share hari ini. Jadi dipersiapkan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu jempolnya untuk cepat menjawab supaya dapat hadiah dari kuis ini. Kemudian sebelum memasuki rangkaian pertama, akan ada pembacaan profil pemateri kita dan polling oleh Bapak Malik. Kepada Bapak Malik, waktu dan layar dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Sastri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Izin membacakan profil pembicara pagi ini, yaitu yang cukup kita kenal semuanya di dunia K3, Bapak Suhatman Ramli. Beliau sebagai expert K3, beliau berpengalaman di AGC Group, Pertamina, di Dupont, dan di ProSafe. Beliau juga sebagai pengajar di Universitas Indonesia, di Institute Health Science di Binawan, dan di Universitas Sahid.
Dalam perjalanan karir beliau pernah mendapatkan penghargaan Karya Patra Utama dari Direktur Utama Pertamina dan, penghargaan Satya Lencana Wira Karya dari Presiden Republik Indonesia. Beliau aktif di berbagai kegiatan sebagai anggota tim investigator KNKT, sebagai ketua tim teknis penyusunan kompetensi ahli K3 nasional, sebagai ketua tim independen pengendalian keselamatan migas, sebagai representatif World Safety Organization National Office Indonesia, dan sebagai anggota DK3N atau Dewan K3 Nasional Departemen Tenaga Kerja. Beliau memiliki pendidikan K3 yang cukup komprehensif dan luar biasa, mulai dari Safety Inspector Korps Pertamina hingga ahli utama K3 BNSP. Beliau juga aktif dan produktif dalam menyusun buku-buku tentang K3 dan pengetahuan yang relevan, mulai dari sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, smart safety, dan masih banyak lagi. Dan beliau juga aktif di majalah iSafety. Demikian Bu Sastri apa yang bisa saya sampaikan. Nanti saya kembalikan ke Bu Sastri untuk acara berikutnya. Terima kasih. Baik, luar biasa sekali ya Bapak-bapak dan Ibu-ibu profil dari Pak Soehatman Ramli ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya. Kita masih diberi keselamatan, diberi kesehatan. Kita dapat bertemu di sini walaupun dari jarak jauh ya. Saya lihat pesertanya udah cukup banyak ini ya yang hadir dari seluruh Indonesia. Yang saya hormati Bapak Suhandi ya selaku JM K3 di holding, dan saya hormati juga teman-teman semuanya, terutama kawan-kawan yang hadir di sini yang tidak bisa saya sebut satu persatu ya, cuma lihat namanya banyak sekali ya. Ya Pak Malik ya, sudah berapa Pak Malik yang hadir? Baik. Teman-teman sekalian, saya diminta ini untuk menyampaikan yang tadi kita bicarakan mengenai leadership dan accountability. Nah, itu. Jadi bagaimana peran kita di dalam membangun K3 di perusahaan kita yang luar biasa ini. Nah, mungkin tadi saya sudah diperkenalkan ya oleh Pak Malik. Nah, saya sudah diperkenalkan. Juga mungkin saya dengan kawan-kawan di semen ini rasanya juga sudah pernah ketemu juga ya, walaupun tidak langsung ya. Ya saya cerita juga ya, saya dulu waktu kuliah dulu tahun berapa, mungkin banyak yang belum lahir nih, dulu saya kuliahnya di Semarang, saya praktek kerja di Semen Gresik dulu, selama 2 bulan dulu di Semen Gresik. Jadi saya belajar praktik lapangan itu justru dari kawan-kawan di Semen Gresik dulu pertamanya. Saya jadi tahu itu apa kilen, apa slogannya gitu ya. Nah, kemudian saya pindah juga di Pelaju, di Cilacap juga banyak kawan-kawan di pabrik semen ya. Di Cilacap karena ada juga pabrik semen itu. Nah, gitu. Jadi saya kira luar biasa perkembangan industri semen ya. Saya juga pernah diundang dulu ke Indarung, pernah nginap di atas ya, luar biasa pemandangannya indah di Indarung. Nah, sekalian pulang kampung lah gitu ya. Baiklah kawan-kawan sekalian, jadi yang akan saya sampaikan ini kita secara general aja nanti. Intinya pertama introduction ini kita akan melihat nanti apa saja, mengapa perlu K3, pencegahan kecelakaan, manajemen K3 holistik itu seperti apa, nah, bagaimana mulai SMK3, city komitmennya, city leadership, city culture, dan terakhir kita implementasinya dengan menggunakan smart city kira-kira gitu. Jadi teman-teman sekalian, jadi jangan segan-segan ya kalau ada nanti yang mau ditanyakan, monggo santai aja. Jadi kita lebih banyak diskusinya juga. Saya tahu nih bapak-bapak ini kan luar biasa nih di level manajerial semua nih, dari level atas sampai eselon 2, eselon 3 kalau nggak salah ya. Jadi luar biasa. Jadi
peran bapak-bapak semua, pasti ada ibunya juga ya, ada peran bapak ibu sekalian dalam membangun K3 di SIG ini luar biasa. Jadi itu yang mungkin saya sampaikan. Next. Oke. Pertama coba kita sadarin dulu teman-teman, kenapa sih perlunya K3 itu. Nah, kita lihat ini di data-data nasional kita, angka kecelakaan itu luar biasa tingginya ya, kalau kita lihat itu masih 130 ribuan kecelakaan setiap tahun. Itu yang terdaftar di BPJS, yang non BPJS mungkin lebih gede lagi. Nah, kalau kita lihat di sini ini ada 2.500 meninggal setiap tahun ini. Nah, kalau kita bagi tiap hari itu ya, ada 7 yang meninggal, bahkan ada yang hitungnya ada 8 yang meninggal setiap hari nih Pak, akibat kecelakaan kerja. Kalau 7 itu berarti tiap 3 jam ada something nih, kita nggak tahu di mana nih ada kecelakaan yang menimpa saudara-saudara kita sekalian. Nah, itulah makanya kita perlu mengingat pentingnya K3 ini. Karena K3 ini adalah menyangkut kehidupan, menyangkut nyawa, menyangkut masa depan dari keluarga kita, maka itulah perlunya K3 ini kita jalankan di tempat kita masing-masing. Kita tentu tidak ingin celaka ya, seperti ini. Baik, next. Nah, lanjut. Nah, ini hanya menekan ya, nih saya pengantar aja dari Ibu Menteri Tenaga Kerja. Di dalam menghadapi mencegah kecelakaan yang terlalu, pemerintah telah melakukan banyak usaha dengan menerapkan SMK 3, dan yang terakhir ini adalah dengan menggelorakan budaya K3. Nah, penting kan budaya K3 itu. Nantilah maka kita singgung sedikit apa sih budaya K3, apa korelasinya dengan K3. Nah, itu nanti yang akan kita bahas. Karena peran dari kawan-kawan semua sangat penting ini ya dalam membangun K3 ini. Jadi ini Bu Menteri hanya menekankan bahwa kita harus menjalankan budaya K3, harus menerapkan K3 dengan baik dengan angka kecelakaan yang tinggi tadi itu. Nah, ini perlu ya. Oke, next. Mengapa perlu K3? Saya kira kawan-kawan sudah nggak asing ya. Next. Mengapa kecelakaan itu banyak terjadi ya di mana-mana, apalagi saya lama berkecimpung di dunia migas. Jadi kalau saya masuk, misalnya zaman saya di Cilacap dulu ya, saya masuk ke kilang, terus saya masuk ke lokasi kawan-kawan di pabrik semen. Nah, saya dapat merasakan membedakan nuansanya, banyaknya bahaya-bahaya yang ada dalam industri, walaupun bentuknya berbeda-beda. Di pabrik semen bahayanya beda, di kilang bahayanya beda, industri. Nah, kita lihat banyak sekali kecelakaan-kecelakaan terjadi. Nah, ini salah satu pertanyaan para ahli ini. Why katanya, mengapa kecelakaan masih terjadi ini? Katanya Pertamina sudah kelas dunia K3-nya, Chevron udah kelas 3 dunianya, kok masih celaka, BP apalagi. Nah, saya belajar pertama K3 itu di BP dulu ya, British Petroleum itu ya, dikirim dulu ke sana. Nah, masih kecelakaan juga. Why? Kenapa nih masih kecelakaan? Nah, inilah yang tantangan kita bersama. Jangan terjadi kepada kita. Karena kecelakaan itu pasti merugikan. Nah, ini kawan-kawan sederhana aja deh. Nah, kawan-kawan ya, buat kecelakaan itu merugikan, ada namanya konsep loss control, namanya loss control management. Nah, perhatikan gambar sebelah kanan itu. Nah, saya ambil sederhana saja. Misalnya pabrik semen Bapak atau plant Bapak, unit lah. Nah, setiap tahun mempunyai revenue 100, katakanlah 100 revenue-nya. 100 apa? 100 triliun, 100 ya terserah ya, kira-kira 100 gitu ya. Untuk menjalankan pabrik dan biaya operasi, gaji pegawai, gaji semua disebut expense itu katakanlah mengeluarkan 80. Nah, 80 expense. Berarti 20% profit. Kan 20% profit. Nah, kalau ini berjalan normal, kita akan untung, kita akan berkembang, perusahaan akan maju. Tapi ternyata profit ini digerogoti oleh yang namanya loss. Ini timbulnya loss itu. Loss itu banyak sekali. Inefisiensi, kerusakan, kecelakaan salah satunya loss itu. Kebakaran, banyak perusahaan terbakar, musnah perusahaannya, habis perusahaannya. Kilang aja kita lihat itu, kilang Balongan terbakar.
habis tangkinya 4. Bayangin berapa kerugian-kerugian yang harus ditanggung ya. Nah itulah, jadi kecelakaan itu menggerogoti profit. Nah, inilah menurut ahli-ahli itu losses itu bisa mencapai 5-7% dari revenue kita. Kalau kita hitung ya, kita mungkin bagian di sini ada bagian akuntansi nih, bagian keuangan. Coba hitung aja berapa pengeluaran tiap tahun. Perbaikan ini rusak, perbaikan ini orang absen, tidak kerja, masuk rumah sakit, berapa biayanya semuanya. Nah, itu mencapai 5-7%. Inilah hakikat dari K3. Nah, itu yang materi, yang non materi kita bayangin kalau korbannya meninggal, korbannya sakit, bagaimana keluarganya di rumah, anak istrinya. Nah, itu yang kita lihat. Jadi aspek K3 itu sangat luas sekali. Bisa bukan hanya kita melihat dari segi materinya saja, lossesnya, tapi kita juga melihat dari segi nonnya. Ya, non-manusiatul kita lihat kalau terjadi kecelakaan itu pasti ada yang namanya gunung es kecelakaan. Bapak lihat di gambar itu lebih besar. Kecelakaan kalau yang kelihatan di permukaan bisa kita hitung, Bapak bisa ngitung sementara nih, kilingnya rusak misalnya bisa Bapak hitung. Tapi yang nonnya di bawah permukaan nih, akibat kilingnya tidak berfungsi, berapa produksi terganggu, bagaimana pelayanan, bagaimana konsumennya, bagaimana nama baik kita, itu besar sekali ya, yang nggak bisa kita nilai. Nah itulah kira-kira mengapa pentingnya K3. Saya kira Bapak-Bapak semua sudah paham lah ya, kira-kira itu intinya. Tapi kita melihat bahwa K3 itu penting. Nah ini BP ini kita lihat. Ini luar biasa kejadian ini sampai dibikin film ya. Nah film ini mengenai kasus Gulf of Mexico ini. Saya belajar K3 itu dari BP dulu pertama kali. Tapi ternyata dia masih celaka juga. Ya, kenapa ini masih celaka juga? Apa faktornya? Ya gitu ya. Masih kecelakaan terjadi. Nah ini, tapi yang jelas dampaknya Bapak lihat tuh di angka-angkanya. Begitu dia kecelakaan, besok share-nya langsung terjun bebas. Orang nggak boleh lagi beli sahamnya. Wah kecelakaan, habislah katanya. Nggak ada profit ini. Yang losses tadi itu ya, nggak ada profit. Langsung. Nah itulah dampak suatu kecelakaan terhadap bisnis kita. Ya, maka kecelakaan K3 itu adalah mendukung bisnis kita, bukan menghambat. Oke ya, oke lanjut next. Nah, bukan menghambat, itu yang penting kita pentingkan. Benefit dari K3 itu adalah value of life manusianya, cost of hospital treatment, property damage, kerusakan materialnya, business interruption. Kalau terjadi kecelakaan kan mungkin pabrik Bapak tidak bisa menghasilkan semen lagi, mungkin pembangunan akan terganggu, ya kan, akan dampaknya akan luas mana-mana. Nah, business interruption, environmental damage. Nah ini kita mengalami di Pertamina dulu, kayak tahun lalu kita lihat ada kasus ya, tumpahan minyak di Balikpapan, tumpahan minyak di Karawang, itu kan menimbulkan dampak yang sangat luas. Apalagi company image, wah tiap saat ditayangin di TV, wah kebakaran di Balongan, kan limitnya luar biasa dampaknya ya. Jadi itulah, jadi kalau K3 itu, nah kalau kita dapat menjalankan K3 dengan baik, maka insidennya akan turun, maka akan naik, quality kita akan menaik, produktivitas kita akan naik, organisasi efektivitas kita akan naik, dan moral para pekerja. Orang kerja di tempat yang aman, yang sehat, itu kan moralnya tinggi. Nah, cost effectiveness. Jadi kita melihat K3 itu dari kacamata yang luas ya. Jangan melihat K3 itu hanya sebagai regulation, K3 itu hanya sebagai compliant, K3 itu hanya persyaratan. Nah, nggak boleh di situ. Kita melihat K3 itu secara komprehensif semuanya. Next. Nah, itu. Oke, itu sekilas ya, kita lihat lanjut mengenai. Nah ini, jadi itulah sekilas kita lihat tampaknya. Tapi kita mandang ke depan nih, ke depan ini kan dunia akan berkembang, akan masuk setelah adanya pandemi ini, akan masuk era digital. Nah luar biasa nih, semuanya nanti akan digital. Ngontrol pabrik apa aja mungkin dari jauh aja nanti secara remote ya. Nah ini akan kita perhatikan, akan membuat dampak terhadap K3 yang sangat luas. Nah, tekanan dari internasional, nggak boleh nambang lagi, misalnya kan, itu kan jadi dampak global ya. Oke, itu maka saya nulis buku namanya Global Trend in Safety 2020.
saya buat sebelum pandemi, kok ndilalah keluar pandemi, ya cocok sekali dengan ini bukunya. 2020 kita menghadapi pandemi yang luar biasa. Jadi K3 itu membawa pengaruh dalam semua aspek kehidupan manusia. Ya, pengaruh ya. Kalau kita K3-nya gagal, maka akan membawa dampak yang luas. Oke, nah saya kira itu pengantar ya. Lanjut. Nah, ini pengantar sekitar. Nah, sekarang kita udah tahu K3 penting. Oke, Pak Arman udah cerita K3 penting. Bapak juga pasti tahu K3 itu penting. Tapi gimana sih mencegah kecelakaannya? Nah, oke, lanjut kita lihat sekilas. Bagaimana mencegah kecelakaannya ini? Ini kuncinya. Mencegah kecelakaan itu sederhana aja sebetulnya konsepnya. Jadi ada interaksi antara tempat kerja dan manusia. Makanya itu kata kuncinya. K3 itu kata kuncinya tempat kerja. Bapak bikin pabrik semen. Nah, itu tempat kerja. Begitu Bapak membangun pabrik semen entah di mana, nah itulah pangkalnya, karena akan ada bahaya di situ. Kemudian untuk menjalankan pabrik, Bapak merekrut manusia yang menjalankan pabriknya, maka akan adalah interaksi antara manusia dan tempat kerjanya, dengan alatnya, dengan peralatannya, menjalankan pompa bagaimana, menjalankan alat bagaimana, nyurahnya gimana, blending gimana, dan sebagainya di dalam pabrik Bapak. Ya, nah jadi ada dua sisi nih. Ada dua sisi yang menyangkut teknis dan engineering, yang sisi kedua menyangkut manusia. Jadi di dalam kita mengelola K3 itu harus melihat dua-duanya. Jangan kita hanya melihat tempat kerjanya aja, jangan manusianya dobrak-abrik terus, misalnya gitu kan. Nah, oke, jadi ada dua hubungan yang sangat erat antara manusia dan tempat kerjanya. Maka dalam K3 nanti kita bahas namanya Human Factor Engineering. Itu ilmunya dalam tuh. Kalau kuliah tuh biasa ada jurusan sendiri tuh, Human Factor Engineering namanya. Jadi hubungan antara manusia dengan alat. Jadi mendesain pabrik itu nggak boleh sembarangan, memperhatikan aspek manusianya. Next. Nah, jadi kecelakaan terjadi itu karena adanya interaksi ini. Next, ya, interaksi. Nah, ini sederhana seperti ini, Pak. Saya lihat. Kita udah tahu bahwa manusia itulah sebagai penyebab kecelakaan. Teorinya ada canggih, orang teman-teman K3 pasti tahu semuanya. Nyebutnya teori domino katanya ya, bahwa kecelakaan itu disebabkan oleh faktor manusia dan faktor kondisi yang tidak aman. Maka ada yang nyebut di sebelah kiri itu, sebelah kanan ya di layar, unsafe act, di sebelah kirinya unsafe condition. Unsafe condition itu berkaitan dengan engineering, pabrik Bapak, plan Bapak, bagaimana nih, banyak enggak debunya, banyak enggak panasnya, bagaimana ininya, vibrasi, getaran yang ada di pabrik semen Bapak, bagaimana nanti selarinya, gimana, nah itu kan semuanya faktor engineering. Nah, di sebelah kanan kita bicara faktor manusia, unsafe act dan unsafe praktik. Nah, baru di kanan kita bicara manusia. Kalau ke kiri nomor 1 kita bicara safety engineering namanya. Kalau kita ke kanan kita bicara safety culture. Nah, jadi dua-dua ini yang kita kelola kalau kita dalam menjalankan K3. Bapak sebagai plan manager nih, pasti Bapak punya aspek engineering. Pasti Bapak punya aspek manusia, karyawannya gimana nih, kontraktornya gimana nih ya, alat-alat bagaimana tuh, aspek engineering. Jadi dua sisi ya. Oke, lanjut. Nah, inilah yang kita manage di dalam kita mencegah kecelakaan. Nah, kita lihat. Nah, inilah, maka banyaklah berkembang ilmu-ilmu K3. Kalau kita berbicara sebelah kiri itu kita nanti bicara ergonominya gimana, merancang kilang, merancang pabriknya, bagaimana posisinya, bordesnya bagaimana, mesinnya bagaimana, tanurnya bagaimana, kita bicara desainnya, aman enggak desainnya, mekanikalnya, elektrikalnya, dan sebagainya, bangunannya. Nah, kita bicara juga namanya man-machine system, man-machine, hubungan manusia dengan mesin-mesinnya. Bagaimana cara dia mengendalikan mesin, itu masuk di man-machine system. Dan yang berikutnya lingkungannya. Lingkungannya ada lingkungan fisik, debu-debu apalagi di pabrik semen tuh ya. Nah, itu kan lingkungannya berbeda dengan di migas ya. Lingkungannya mungkin ada debu-debu, suara, bising, vibrasi, panas ya kan, panas.
Nah, itu tempat kerja. Kalau ke kanan kita bicara nanti cara kerjanya gimana nih, cara kerja orangnya, kesalahan manusia, human errornya bisa salah enggak, kompetensi orangnya kompeten enggak yang kerja di tempat Bapak semua, kontraktornya, sopirnya, pengemudi alat beratnya, nah, yang terakhir perilakunya. Nah, ini nanti kita bicara perilakunya ini. Ya, oke. Next. Inilah jadi komprehensif K3 itu seperti itu. Kita lihat dari semua sisi. Nah, ini yang perlu saya jelaskan ke bapak-bapak, terutama bapak-bapak kan non K3 ya, bapak-bapak operasional, bapak-bapak yang menjalankan plan, bapak-bapak yang menjalankan operasi di SIG ini. Jadi kalau kita bicara K3 itu ada 3 pilarnya. Nah, ini betul-betul Pak, tolong kita hayati bersama. Kadang-kadang ini tidak dipahami sehingga jalan sendiri-sendiri. Nah, pilar K3 itu ada 3. Pilar pertama dinamakan engineering. Teknisnya, tempat kerjanya. Nah, engineering yang tadi sudah kita bahas ya. Nah, engineering itu punya batasan maksimum sampai lihat di titik paling atas tuh, maksimum sampai di situ saja. Bapak bangun pabrik semen, selesailah. Dibangun semuanya dengan standar teknisnya, tapi K3-nya nggak bisa hanya sampai di batas yang tinggi itu aja. Dilihat di gambarnya ya. Nah, mungkin Pak Malik bisa ngasih contoh lah di sebelah itunya ya, titiknya Pak. Jadi sampai di situ aja K3-nya. Nggak bisa naik lagi karena sifatnya given. Begitu pabrik Bapak selesai, sudah memenuhi standar semua, ya hebat. Tapi kalau nggak memenuhi, ya di bawah sedikit, di bawah sedikit. Nah, apalagi pabriknya tua, ya makin turun, gitu kan. Nah, itu bersifat given. Ya. Yang kedua, karena dia bersifat given, kita perlu sistem, ya prosedur, bagaimana menjalankan pabrik kita, bagaimana mengoperasikannya, bagaimana manajemen manusianya, manajemen operasinya, manajemen keuangannya, manajemen K3-nya, manajemen lingkungannya, manajemen semuanya, manajemen logistik dan semuanya. Nah, itu sistem dan manajemen. Nah, tanpa itu kita tidak bisa menjalankan pabrik Bapak. Bapak udah bangun pabrik nih, canggih pabriknya, tapi tidak punya sistem. Gimana yang operasikan, bagaimana caranya? Nah, kapan dirawatnya, preventifnya bagaimana, itu namanya proses dan standar. Kalau dalam K3 namanya SMK3, ada manajemen mutu, manajemen lingkungan. Itu pun juga maksimum sampai batas itu aja, nggak bisa naik lagi. Apa yang ketiga? Nah, inilah yang pilar ketiga nih yang sangat penting. Pilar ketiga ini adalah kuncinya. Bagaimanapun bagusnya plan Bapak, pabrik Bapak dibangun, bagaimanapun bagus sistem manajemen Bapak, kalau manusianya tidak dibangun, itu nanti akan sia-sia. Kecelakaan akan banyak terjadi. Nah, behave manusia itu adalah man behind the gun-nya. Manusia yang jalankan. Manusia itu bisa mengkompensate, misalnya engineering-nya agak kurang baik, tapi manusianya hebat, maka kecelakaan dapat dikendalikan. Proses pun bagaimanapun Bapak bagus, SOP Bapak bikin macam-macam, tapi kalau manusianya nggak benar, nggak dipatuhi, nggak dijalankan, nggak diikuti, kan begitu kan? Nah, jadi 3 pilar itu kita jalankan bersama-sama dalam membangun K3 ini. Teknisnya harus bagus. Nah, inilah ini contoh diaplikasikan di mana, lanjut Pak, diaplikasikan oleh Shell. Nah, Shell menggunakan program 3 pilar itu. Hardware-nya harus bagus, software-nya adalah prosedur, dan people-nya. Nah, itu saling menyambung. Nah, itulah kalau nanti Bapak ingin membangun K3 yang hebat untuk SIG, nah jangan lupa 3 pilar ini. Harus dibangun. Engineering-nya tidak bagus, engineering-nya bagus tapi manusianya tidak bagus, juga tidak ada manfaatnya, ya akan terjadi kecelakaan. Ini namakan kita K3 itu yang holistik, nah, melihat 3 aspek ini. Oke, lanjut. Itu yang disebut K3 holistik tadi ya, mengelola K3 secara integratif. Nah, kita lihat nih kasus ini menarik sekali kasusnya nih Pak. Bapak pernah dengar Kutai Kartanegara ya, itu daerah kaya raya, kayunya banyak, minyaknya banyak. Nah, waktu itulah Bupati Kutai itu bercita-cita, saya akan membangun jembatan, akan meniru jembatan Golden Gate di California. Saya pernah ke Golden Gate ini dulu. Nah, Golden Gate ini dibangun tahun 1937. Sampai sekarang masih eksis.
Saya datang ke sana, saya lihat bagaimana dia merawat. Tapi jembatan Kutai Kartanegara, Pak, dibangun pada tahun itu sudah roboh ya tahun 2011. Tidak lebih cuma 16 tahun umurnya, hancur. Mengapa? Karena aspek ketiganya tidak dijalankan. Engineeringnya mungkin bagus, tapi sistem dan prosedurnya, bagaimana cara ngangkat, bagaimana cara merawatnya, manusianya apalagi. Nah, inilah contohnya ya, bagaimana kita mengaplikasikan 3 pilar ini. Pilar engineering, pilar sistem, dan pilar manusia. Kita sekarang udah canggih, engineer kita bisa membangun apa saja, hebat-hebat semuanya, tapi suka melupakan aspek sistemnya, suka melupakan aspek manusianya yang akan menjalankannya nanti itu bagaimana. Nah, di situ ya kadang-kadang kita bangga dengan membangun fisik, tapi lupa membangun manusia. Padahal dalam agama kita dikatakan membangun manusia itu adalah nomor 1. Ya, oke lanjut. Itulah kira-kira ya Pak ya, tentunya kita pilar tadi. Lanjut. Nah, itulah kita sebut K3 holistik. Oke, lanjut. Jadi dalam K3 holistik ini kita akan membangun K3 itu bagaimana supaya K3 itu sukses. Bapak kan sekarang ingin membangun di SEG Group ini, bagaimana supaya K3-nya itu bagus. Nah, Bapak pasti sudah punya SMK 3. SMK 3 itu kan kewajiban. Bapak sekarang akan mengembangkan sistem manajemen K3-nya, ya. Apapun sistemnya nanti Bapak sertifikasikan, dapatlah emas, dapatlah apa, SMK 3. Tapi SMK 3 itu tidak akan bisa jalan. Tadi kan balik ke manusia kan, tidak akan bisa jalan kalau tidak ada komitmen. Nah, komitmen itu yang kita bahas nanti. Nah, komitmen itu dituangkan di dalam bentuk safety leadership. Nah, di sini kita nanti bicara safety leadership. Nah, safety leadership itu akan membentuk budaya. Jadi budayanya itu outputnya. Jadi budayanya itu, maka SMK 3 itu jalan. Nah, kalau budayanya bagus, maka akan terbentuklah shift behavior. Artinya semua pekerja di SEG ini taat K3, disiplin, ikut semua K3. K3-nya sudah menjadi darah daging dalam dirinya. Nah, maka timbullah shift operation, zero accident. Jadi kita akan menjadi world class. Tapi kalau tidak jalan ini SMK 3-nya, komitmennya kurang, leadership-nya nggak ada, budayanya rendah, maka terjadilah unsafe behavior. Unsafe behavior itu membuat dampak terjadinya kecelakaan. Nah, ini yang harus kita cegah. Nah, inilah nanti yang akan saya bahas ya. Kita akan bahas nanti SMK, kita bahas komitmen, kita bahas leadership, kita bahas budaya. Jadi Bapak sudah tahu ya kerangkanya, mengapa, di mana posisinya komitmen itu, di mana posisinya. Oke, kita lihat sekilas SMK 3. SMK 3 ini tidak saya bahas ya, tidak saya bahas karena saya tahu Bapak-bapak sudah punya semua. Tapi pertanyaannya, mengapa kita perlu sistem ini? Nah, ya mengapa kok pakai SMK 3? SMK 3 sistem manajemen itu dikenal baru tahun 80-an, Pak. Sebelumnya nggak ada SMK 3 itu. Next, Pak. Sebelumnya nggak ada. Jadi saya pengalaman yang ngikutin K3 ini dari dulu, belajar K3, mulai ada sistem manajemen itu tahun 80-an. Nah, sebelumnya nggak ada. Mengapa perlu? Nah, ini ada Pak Jim Risan ini menarik sekali ya. Dia seorang profesor dalam bidang K3, terkenal sekali nih dalam bukunya. Jadi dia melihat bahwa mengelola keselamatan itu tidak mudah. Ayo Pak, teman-teman, ceritalah. Susahnya ya bangun K3 ya di pabrik Anda. Anda sebagai orang K3, Anda sebagai plant manager, Anda sebagai direktur, susah sekali membangun K3. Maka memerlukan waktu, memerlukan upaya yang terencana, komprehensif, dan konsisten. Tidak bisa cuma selesai sehari 2 hari, tidak bisa. Membangun K3 itu seumur hidup. Makanya dikatakan oleh Tom Risan itu, managing safety is like fighting a guerrilla war in which there are no final victory. Nah, tanamkan Bapak-bapak sekalian di dalam diri Bapak. Mengelola K3 itu seperti perang gerilya yang tidak ada pernah menang. Bapak pernah nggak lihat perang gerilya ada yang menang? Amerika di Vietnam kalah, ya di Afghanistan kalah, Rusia di mana, Belanda sama kita aja dulu kalah
Modal kita, bapak-bapak kita dulu hanya bambu runcing aja. Sekarang di Aceh, sekarang misalnya terjadi di Papua, perang gerilya, tidak bisa dihadapi, tidak akan bisa menang. Nah itu dia katakan. Kenapa? Karena dia menggunakan teknik hit and run. Seperti itulah. Bapak misalnya datang ke lapangan nih, rapi semuanya, semua disiplin, pakai alat semua. Bapak pergi, belum tentu. Dilepas lagi sama dia, wah enggak ada bapak. Udah, sama kan dengan anak kita di rumah juga begitu kan. Nah, oke, karena seperti itu. Nah, misalnya jam ini bapak cek pompa bapak bagus, kilin bapak bagus. Bisa nggak bapak menjamin sejam lagi, 2 jam lagi, besok atau lusa masih tetap seperti itu? Kan nggak bisa. Jadi mengelola K3 itu seperti perang gerilya yang tidak pernah menang, tidak pernah habisnya. Maka itu dikatakan it is a never ending struggle. Tidak pernah berhenti untuk mengidentifikasi dan menghilangkan dan mengontrol bahaya itu. Setiap waktu, karena bahaya itu dinamis, hanya hitungan detik aja. Katanya orang bawa truk, misalnya truk kontainer berisi semen. Dalam waktu detik saja bisa terjadi kecelakaan. Itu kan, jadi makanya K3 itu seperti ini. Kayak perang gerilya, bapak berangkat sopirnya udah diwaspadai, hati-hati pak ya di jalan ya. Oh, kita tidak bisa mengetahui di jalan dia ngapain nanti, ya kan? Oke, lanjut. Itulah pentingnya. Itulah perlunya sistem tadi supaya kita menghadapi ini. Oke, next. Nah, saya tidak akan bicara sistem ini terlalu jauh ya. Bapak sudah punya sistem. Nanti biar teman-teman yang lain, yang konsultan lain akan bicara SMK3-nya ini. Tapi yang penting adalah SMK3 itu wajib hukumnya di Indonesia ini. Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen yang terintegrasi. Nah, inilah nanti kita akan bicara akuntabilitas tadi, karena dia terintegrasi, bukan jalan sendiri, tidak, tapi bagian dari manajemen perusahaan. Jadi K3 itu ada di bagian logistik, K3 itu ada di bagian engineering, K3 itu ada di bagian maintenance. Nah, semuanya begitu, sehingga terintegratif namanya begitu. Oke, next, lanjut. Oke, sampai di sini ya, lanjut, silakan. Jadi penting ya bahwa ini. Nah ini ya, di mana SMK3 itu? Nah ini yang kita perlu. Jadi next Pak, klik lagi. Jadi ini dalam teori domino ya, banyak kawan-kawan ahli K3 pasti paham nih ya, bahwa dalam mencegah kecelakaan itu kita menggunakan pendekatan teori domino. Bahwa kecelakaan itu terjadi karena adanya immediate cause itu, unsafe act, unsafe condition itu, yang nomor 3 itu adalah penyebabnya. Unsafe act, unsafe condition mengadakan terjadilah kecelakaan, menimbulkan korban. Tapi unsafe act, unsafe condition itu ada basic cause-nya, penyebabnya. Mungkin pengawasannya kurang, mungkin orangnya tidak kompeten, mungkin peralatannya sudah rusak, dipakai terus, mungkin mobilnya tidak layak, engineering-nya, lack of control, dan sebagainya. Maka semuanya itu bermula kepada lack of control dari manajemen. Bukan orangnya ya Pak ya, dari manajemen sistem. Nah itulah perlunya SMK3 itu. Jadi SMK3 itu adalah mengendalikan, menyusun aturan, pedoman, yang sebagainya. Supaya domino kita ini tidak tumbang. Nah disitulah perannya SMK ini. Oke, lanjut. Itu aja nanti SMK isinya apa, nanti biar dijelaskan oleh teman-teman yang lain ya, yang belajar SMK3. Nanti saya masuk ke faktor yang kedua. Bahwa SMK3 itu tidak akan bisa jalan kalau tidak ada komitmen. Apa itu komitmen? Ayo kita bahas. Komitmen. Why safety program do not work? Kenapa katanya K3 itu tidak bisa jalan di perusahaan? Ya, karena dia cuma menganggap K3 itu safety first. Bukan nilai. Oh, itu banyak slogan-slogan safety, utamakan K3, just slogan. Not a value, bukan nilai-nilai. Nah, yang kedua, safety is not managed as the same manner as production, quality, and cost issue. Jadi kita bicara cost, kita bicara quality, produksi. Jadi K3-nya terhambat. Makanya saya selalu bicara K3 itu di mana sih dalam perusahaan. Nah, saya mungkin bicara bapak-bapak semua ini kan semua punya mobil ya, yakin saya punya mobil semua. Saya tanya, mobil untuk apa Pak? Untuk transportasi kan ya Pak ya? Nah, di dalam mobil itu ada alat namanya rem. Bagaimana kalau kita sepakat di seluruh dunia, rem pada mobil kita buang? Mobil masih jalan enggak Pak?
Nah, ini biasa saya tanya ke mahasiswa ini. Mahasiswa kalau saya ngajar pertama itu yang saya ajarkan dulu. Mobil masih jalan enggak? Masih, Pak. Tapi apa yang terjadi? Nabrak kiri, nabrak kanan, masuk jurang. Ya, karena tidak punya rem. Nah, sekarang saya juga bertanya kepada kawan-kawan semuanya. Ayo jawab yang jujur juga. Bagaimana kalau di setiap perusahaan ada K3-nya? Bagaimana kalau kita sepakat seluruh K3 di perusahaan, di SIG ini kita buang? Ya, Pak Suwandi kita pensiunkan aja, kita buang K3-nya semua. Apakah SIG masih jalan? Masih jalan, tapi seperti mobil tanpa rem. Itu Pak, itu. Nah, ini yang pentingnya K3 itu adalah ibarat rem pada mobil. Bapak di sanalah yang menentukan. Kalau Bapak remnya Bapak ijak terus, perusahaan bangkrut Pak, tidak jalan. Nah, ini yang banyak terjadi. Rem terus, tidak boleh. Perusahaan tidak jalan. Tapi kalau remnya Bapak lepas, celaka. Nah, bagaimana supaya kita tahu kapan menginjak rem? Nah, itulah namanya ilmu risk management tadi, hierarkisi tadi. Kapan kita menginjak rem? Nah, itu yang penting ya, Bapak ketahui ya, safety itu seperti rem pada perusahaan. Makanya dia masuk di dalam semua aspek, di dalam produksi, di dalam quality, dan sebagainya. Yang ketiga, safety is not driven through continuous improvement. Nah, dia angin-anginan aja K3-nya. Jadi K3-nya tidak punya, makanya Bapak punya SMK3, Plan Do Check Action tadi. Karena terus-menerus begitu. Safety is not corporate responsibility. Nah, kita tidak melihat K3 itu sebagai nilai. K3 itu adalah memberikan value seperti tadi. Tapi kita hanya sekedar, K3 hanya persyaratan pemerintah aja ya sudah. Kita sudah lengkapi semuanya. Nah, itu banyak K3 itu tidak jalan. Karena menganggap hanya formalitas saja. Oke, lanjut. Nah, jelas supaya, jadi maka itulah kita perlu komitmen untuk menghadapi ini. Oke, maka perlulah komitmen. Ya, keberhasilan K3 itu membutuhkan komitmen. Karena komitmen yang kuat itulah yang bisa membentuk K3. Bapak lihat ini, di pabrik Bapak kan ada kilennya ya, pasti ada rotornya. Nah, kita lihat di dalam perusahaan kita itu adalah nilai-nilai K3, nilai-nilai kita anggap sebagai rotornya itu. Nah, dia yang menggerakkan involvement dan komitmen itu, menggerakkan itu. Komitmen itulah yang menggerakkan K3 dalam perusahaan. Nah, seperti roda gigi itu Pak. Jadi SMK3 tadi itu SMK3 itu tidak akan bisa jalan kalau tidak ada komitmen dan involvement tadi. Roda gigi yang pertama yang langsung berhubungan dengan sumber arusnya ini, ya sumber energinya. Nah, sumber energinya itu yang disebut nilai-nilai, value-nya. Nanti kita bahas juga value. Nah, komitmen itu apa? Komitmen itu harus yang terlihat. Disebutkan visible komitmen, bukan komat kamit, ya, bukan komat kamit. Ya, safety penting, tapi tidak terlihat. Bagaimana komitmen yang terlihat? Yang kita perlu. Jadi semua unsur yang ada dalam ruangan ini yang jumlahnya berapa nih yang luar biasa, ada 154 nih yang hadir di sini. Semua harus membangun komitmennya. Tapi komitmen yang dapat dilihat. Atau visible management commitment. Dirasakan, dipahami oleh para pekerja. Oh ya betul Bapak itu komitmennya luar biasa. Katanya, wah kalau dia ke lapangan, wah. Nah itu pasti dirasakan. Ya, oke, next. Itulah. Maka membangun komitmen inilah Pak nomor 1. Ini yang paling sulit di dalam membangun K3. Maka di dalam K3 itu ada salah satu kalimat yang bagus sekali ya. You will achieve the level of safety that you demonstrate you want to achieve. Jadi SIG ini mau baik apa enggak tergantung Bapak. Bapak baiknya sekedar aja sudah rapornya 5 aja sudah cukup, ya itu yang akan Bapak capai. Tapi kalau Bapak menunjukkan bahwa di SIG ini standar safety-nya adalah high class, nah semua akan tahu. Itulah yang akan Bapak capai. Nah itu, jadi kitalah yang menentukan. Misalnya anak Bapak nih, Bapak mikirnya yang penting lulus adek, nah, sudah dia sekedar lulus doang. Tapi kalau Bapak ingin kamu lulus dengan komdot, nah itu, nah nanti kita capai bagaimana kita menunjukkannya. Itu kata kuncinya ya. Oke, lanjut. Itulah peran manajemen. Peran manajemen itu men-set up, menentukan arah, menentukan kebijakan.
Nah, ini nanti tidak usah saya bahas ya, tapi nanti teman-teman yang ngajar SMK 3 ada nanti, ada dalam SMK 3 itu ada dan komitmen dalam ISO 45000 ada, semuanya ada. Apa yang namakan komitmen, apa yang akan dilakukan oleh seorang pekerja, ya, oleh seorang atasan dalam menjalankan komitmennya, itu ada semua di situ ya. Oke, lanjut. Nanti mungkin ada pelajaran ya, pelatihan khusus SMK 3 akan dibahas ya. Tapi bagaimana komitmen ini, Pak? Ini contohnya aja, saya ngasih contoh Pak ya, ini kasus di Korea Selatan. Di Korea Selatan ada kapal Sewol ferry itu tenggelam Pak. Banyak murid-murid SMP penumpangnya sedang wisata, tenggelam di situ. Banyak yang meninggal. Apa yang terjadi Pak? Perdana Menterinya langsung mengundurkan diri. Apa katanya? Saya meminta maaf karena tidak mampu mencegah terjadinya kecelakaan ini dan tak mampu bertanggung jawab dengan layak sesuai tragedi ini terjadi. Katanya, saya yakin katanya, sebagai Perdana Menteri, saya harus bertanggung jawab, menanggung tanggung jawab ini, dan saya mengundurkan diri. Nah itulah Pak, namakan komitmen. Komitmen yang betul-betul. Ada nggak di tempat kita nih? Ada nggak pejabat yang mundur, kecelakaan terjadi? Ada nggak pejabat yang bertanggung jawab? Waduh, kalau ada kebakaran, ada kejadian gini, saya nggak ada. Nah inilah salah satu bedanya kita dengan negara-negara lain. Kalau di Jepang itu mereka harakiri langsung ya, kalau ada seperti ini, malu saya katanya begitu. Inilah contoh kita membangun komitmen. Jadi komitmen itu harus dibangun dari atas semuanya. Oke, nah itulah yang waktu saya menjadi tim independen keselamatan migas, nah saya syaratkan satu, saya menghadap ke Pak Dirjennya, Pak, kalau tidak ada komitmen dari Bapak, tidak akan jalan nih Pak. Oh iya Pak Alman, siap, ayo. Nah, kami buatlah sama-sama. Kita rumuskanlah komitmen keselamatan migas. Dibikinlah di Surabaya. Tanda tangan semuanya. Mulai dari apa. Nah itu yang kita harapkan. Ini turun ke bawah. Turun ke bawah sampai ini. Nah saya juga ikut tanda tangan tuh ya. Saya kebetulan tanda tangan sebagai ketua tim waktu itu. Semua tanda tangan. Mulai Dirut Pertamina. Semua tanda tangan pelaku. Stakeholder dalam dunia migas ini. Nah itu yang kita inginkan juga. Jadi katakanlah di SEG yang holding. Tanda tangan semua. Turun ke bawah pada level anak usaha. Level lagi ke bawah. Semuanya menunjukkan komitmennya. Nah itu yang kita harapkan Bapak. Sehingga komitmennya itu terlihat, oh ya betul nih Bapak ini. Oke, next. Oke ya, komitmen kira-kira begitulah. Nah, sekarang komitmen itu akan mewujudkan leadership, diwujudkan dalam bentuk city leadership. Kita komitmen aja Komat Kamit setelah selesai tanda tangan semua selesai sudah. Oh itu saya udah tanda tangan. Tapi diwujudkan dalam bentuk city leadership. Nah, kita masuk sekarang city leadership. What is city leadership? Next. Nah, kuncinya city leadership ya Pak ya. Oke. Jadi city is cultural transformation. Jadi membangun K3 itu adalah merubah budaya, pekerjaan budaya. Dan merubah budaya itu dimulai dari leader behavior, perilaku pemimpinnya. Perilaku pemimpinnya akan merubah budayanya. Dan budaya itu akan menghasilkan nanti SEG menjadi world class company. Kira-kira begitu ya. Itu kira-kira next. Lanjut Pak. Batu kita ya enggak terjadi. Jadi ini leadership ini Bapak baca aja nanti ya. Misalnya apa leadership dalam manajemen K3 itu mengambil responsibility yang tadi kayak yang Perdana Menteri tadi kan. Fasilitas positif culture ini tugas Bapak nanti dalam membangun leadership di dalam tempat Bapak ya, dibaca aja nanti, mempromosikan Bapak menjalankan, melindungi pekerja dan sebagainya ya, itu ada semua dalam ISO. Oke lanjut. Oke, jadi leadership itu udah jelas ya. Apa sebetulnya leadership? Next. Leadership itu sederhana Pak, leadership itu Pak. Leadership itu adalah proses sebelumnya Pak. Leadership adalah proses di mana seseorang individu mempengaruhi sekelompok individu untuk mencapai tujuan bersama. Tujuan kita bersama apa? Zero accident misalnya. City menjadi world class. Nah, Bapak ada di sana. Bapak, kalau pemimpin itu dia di depan aja.
Ya, itu Bapak leader itu. Bapak jadi komandan di depan, narik itu. Nah, itu Bapak leader. Tapi kalau manajer, dia di belakang, dia menit. Nah, itu safety leadership adalah proses di mana seorang individu atau pemimpin mempengaruhi supaya ikut ketiga semua. Itu namakan safety leadership. Bagaimana Bapak mengajak mempengaruhi, ayo ketiga ini penting, tunjukkan, ini topi nih, saya juga pakai topi nih, sama. Nah, itu kira-kira. Saya juga pakai sepatu nih, saya juga ikut aturan. Oke, lanjut. Itu safety leadership. Ya, safety leadership itu, nah, safety leadership itu start. Nah, safety culture start dengan safety leadership. Tanpa leadership tidak akan bisa ketiga. Kemudian leadership itu akan menerai budaya. Nah, budaya itu nanti akan membentuk perilakunya. Ya, kalau kita lihat di gambar ini, dia meeting, dia main sendiri-sendiri aja. Nggak ada leadershipnya di situ. Mana bosnya nih, ya, santai aja semuanya. Itulah kita perlunya leadership ini. Oke, jadi Bapak semua yang hadir di sini adalah leader. Bapak leader di lingkungan Bapak, di kantor Bapak, di pabrik Bapak, di lingkungan Bapak. Bapak punya bawahan. Nah, Bapaklah yang membentuk budaya K3 di lingkungan Bapak masing-masing. Oke, lanjut. Next. Next, ya. Nah, untuk siapa safety leadership? Yang leadership itu kalau kita sudah memahami leadership itu dipakai di mana-mana, Bapak. Safety leadership itu kita pakai di family, sebagai Bapak kita punya leadership. Ya, di RT, Bapak sebagai ketua RT harus punya leadership. Di tempat kerja, foreman punya leadership, bagian-bagian operasi punya leadership, manajemen. Nah, semua kita ini adalah leader. Nah, gimana kita? Kalau leader aja ya oke, tapi punya nggak city leadership-nya? Jadi bagaimana kita sebagai pemimpin menginterpretasikan, mengejawantahkan aspek K3 itu dalam kegiatan sehari-hari, mempengaruhi supaya orang itu taat peraturan, taat pekerjaan, disiplin. Nah, itulah peran dinamakan city leadership. Next. Oke, lanjut. Untuk siapa safety leadership? Ya, untuk siapa? Ya untuk kita semua ya. Ya. Waktunya masih ada, Mbak? Masih ya, jam 11. Leadership itu is influence, no more, no less. Nah, itu pahami itu. Safety leadership itu aja bagaimana kita mempengaruhi ya, menginspirasi orang lain supaya bermimpi lebih tinggi, belajar lebih, melakukan lebih, dan become more. Nah, itulah seorang leader. Ya, leader itu mengajak orang, ayo kita maju, menjadi Indonesia maju. Suatu saat Indonesia menjadi, itulah leader. Nah, kita tiru aja Bung Karno kan. Nah, dia adalah seorang leader ya, mengajak masyarakat Indonesia yang tadinya masih di bawah pendidikannya, ekonominya, ayo bangun Indonesia katanya gitu. Itu adalah leader. Oke. Oke, lanjut. Next. Nah, banyak teori-teori leadership ini, Pak. Jadi apa tugasnya? Saya ambil aja secara gambaran ya. Nanti Bapak juga bisa baca sendiri macam-macam teorinya. Jadi intinya adalah seorang leadership itu adalah mengaplikasikan dan melakukan controlling, mengawasi, kemudian caring. Nah, peduli. Nah, itu kata kuncinya, dua itu aja. Ada lagi yang nambahkan. Jadi dalam OD itu seorang leader itu harus visibility, terlihat. Nah, visibility harus proaktif. Nah, tuh yang di tengah itu apa lihat, harus proaktif dan harus punya relationship dengan bawahannya. Tidak punya perintah-perintah aja, itu namanya bos, bukan leader. Nah, mampu melibatkan para pekerjanya. Makanya masuk yang di bawah workforce enforcement. Jadi itu, ini ada teori macam-macam. Ada lagi teori yang berikutnya, katanya fungsi seorang leader itu adalah city coaching. Nah, Bapak bukan ngajar, beda dengan city. Ngajar di kelas beda, tapi kalau coaching gimana? Coaching itu memberikan petunjuk, mengarahkan, mengajak. Yo cara masang pompa, yo gini, ngajarin. Nah, itu namanya city coaching. Nah, city caring itu Bapak care dengan dia. Bapak, kalau kamu kerja, kamu kecelakaan nanti gimana? Anak istri kamu di rumah, hati-hati, saya tuh peduli kamu nih. Nah, itu seolah-olahnya caring. Ini saya sediakan alat keselamatan, kita lengkapi ini. Dan ada juga fungsi controllingnya. Nah, sama dengan yang tadi ya.
Jadi itu inti-intinya nanti Bapak rumuskan aja ya dari berbagai konsep-konsep ini, banyak ya konsep dari city leadership ini. Oke, next. Nah, ini ada lagi konsep berikutnya. Jadi banyak sekali ya konsepnya nih. Kita ambil aja yang mau kita pakai. Kita ambil aja yang mana menurut Bapak akan menjadi nilai-nilai saya sebagai pemimpin. Bapak lihat nilai-nilai ini. Ada lagi dari Simoni mengatakan apalah seorang leader itu to make case to change. Nah, kita selalu ngajak orang untuk berubah. Ayo maju, maju, maju. To create share value, untuk mengajak membangun nilai-nilai. To build trust, dan membangun saling kepercayaan dan membuka komunikasi. Jangan orang tidak boleh berbicara. Ayo lapor ke saya, ayo bicara dengan saya. Kamu ada masalah kamu apa? Itu seorang leader. To develop capability itu juga seorang leader. Bagaimana membuat anak buahnya makin mampu, makin bisa, itu seorang leader. Nah, saya pernah waktu saya masih bujangan dulu Pak, saya bekerja, bos saya tuh nugasin saya segala macam, saya diajarin sama dia. Jadi saya pinter itu kira-kira begitu, ilmunya dia kasihkan ke saya. Tiba-tiba ada temannya datang, temannya ngobrol, dia manggil saya situ, Suharman tahu, loh dia nanya ke bos saya, kok Suharman tahu semua? Lah ya, biar saya enak kerja katanya gitu. Jadi yang bos saya satu ini nyimpan ilmu, jangan sampai tahu anak buah. Yang bos saya itu ngasih semua ilmu, dibuka semua ke saya supaya dia enak kerja. Anak buahnya sudah pintar semua, bisa ngerjakan semua. Nah itu seorang leader. Yang tadi bukan leader namanya ya, tidak ini. To monitor progress, to recognize accomplishment. Nah ini ada lagi yang geler ini terkenal juga nih. Apa peran seorang leader itu? Leader fokus on proses. Kita melihat prosesnya jalan dah, PDCA-nya jalan dah. Leader mengeducate, leader itu melatih, membangun. Leader use condition or statement, bagaimana kondisi saat ini, bagaimana keadaan. Ya, nah, leader to listen first. Dengar dulu kitanya. Jangan marah-marahin, datang-datang udah marah-marah, ini kotor, ini kenapa? Nah, tapi kalau seorang leader, ayo kenapa nih pada kotor, kalian ada masalah apa nih? Oh iya Pak, ini linsunya udah habis semua, misalnya kan begitu. Ya, nah, leader itu promote, ya, promote ownership. Wah, semua pekerja itu milik kita. SIG ini milik kita bersama. Ayo kita jaga. Ya, leader encourage choice, diberikan choice. Kamu selamat, kamu akan maju nanti. Nah, karir kamu akan meningkat misalnya. Leader, ya set expectation yang tadi expectation saya begini. Nah kita tadi you will achieve the level the city what you want to achieve. Kita netapkan expectation kita. Leader ada confident. Nah, yakin lah, tapi jangan kita terlalu yakin aja. Jadi juga ada uncertainty-nya, bahwa kemungkinan bisa terjadi ya. Leader look beyond the number. Nah, sejalankan dengan logonya SIG. Jadi kita tuh akan melihat beyond the number. Tidak hanya sekedar number aja, tapi melihat jauh ke depan. Itu sejalankan dengan temanya SIG. Nah, leader make more distinction. Nah, itu harus beda sama yang lain. Beda di SIG ini beda. K3 kita beda dengan yang lain. Nah, ini yang kita buat. Jangan sama dengan yang lain. Nah, itu perbedaan. Jadi dia timbul rasa bangga. Oh, kalau kerja di SIG beda, Pak. Enak, Pak. Ini, nah gitu. Ya, oke lanjut. Oke ya, Pak ya. Sudah selesai ya. Kita lihat kepada leadership. Kita masuk lanjut ke yang berikutnya. Next. Nah, ini contoh aja falsafah Indonesia. Ini sering saya ambil pola kepemimpinan menurut ya kita, bapak-bapak kita ya. Ki Hajar Dewantoro ini, Inarso Suntolodo, King Madio Mangunkarso, Tuturi Handayani, ini dipakai. Bisa kita pakai ini sebagai nilai-nilai kepemimpinan yang sesuai dengan kepemimpinan kita. Di mana bangsa kita ini adalah paternalistik, bangsa kita ini sangat taat kepada atasannya. Nah, ini sangat cocok ini ya. Inarso Suntolodo itu apa? Ya, King Madio Mangunkarso. Nah, inilah seorang leader. Ya, seorang leader itu tidak merintah aja tuh namanya bos. Ya, oke. Oke, lanjut. Next. Oke. Nah, oke. Jadi ini enggak usah, lanjut aja. Ini apa? Konsultasi promosi, tugasnya leader tadi ya, macam-macam ya. Nah, promosi dan konsultasi ini aja adalah apa yang tidak harus dilakukan oleh seorang leader itu. Leader itu bukan status. Oh, saya ini bos ini.
saya ini direktur, saya ini direksi, bukan. Nah, leader itu bukan status. Leader itu not power. Wah, saya berwenang, saya kan jenderal, saya punya mini, saya bisa mecat kamu. Bukan begitu leader. Not manajemen. Leader itu bukan manajemen. Leader itu menjalankan. Leader itu not authority. Ya, ini authority saya, wewenang saya, semua di bawah saya. Leadership is not common sense. Jadi dikatakan bahwa leadership itu bukan, ini sudah begitu dari dulu. Bukan. Kita ingin leader itu maju, lebih maju lagi. Gitu ya. Oke, lanjut. Masih berapa menit, Pak Mali? Masih ada waktu? Next. Nah, ini nanti dilihat aja ya, Bapak-Bapak sekalian. Contoh-contoh leadership itu apa saja. Lanjut. Bagaimana leadership? Next. Next, nah itu apa aja yang tadi saya sampaikan tadi, ini resumenya, Bapak lihat, seorang pemimpin itu patuh pada aturan, konsisten, nyata, yang bukan giginya jalan, menjadi teladan, menjadi continuous improvement, menerapkan golden rule, dan sebagainya. Ya, ini kesimpulan dari yang tadi semuanya, dari yang banyak teori tadi. Oke, lanjut. Nah, ini juga intinya keterlibatan manajemen itu, lanjut, manajemen itu sendiri, dia yang aktif sendiri, menjadikan, mimpin rapat sendiri, dan sebagainya. Jadi yang seorang leader itu bukan blame, tapi adalah konsepnya no blame. Ya, itu kira-kira sebagai leader. Oke, lanjut. Next. Oke. Jadi karakter pemimpin K3 itu ya kita kembangkan sendiri di tempat Bapak. Terserah Bapak mengembangkan, kita masing-masing punya nilai-nilai kita. Tapi kita harus punya kredibilitas, ya diakui, Bapak ini tidak kredibel ngomong ini, besok ngomong lain, ya gitu ya. Orientasi kepada tindakan, punya visi, punya akuntabilitas, bisa berkomunikasi, kolaborasi. Nah, sama kan dengan tadi semuanya. Itu kira-kira. Oke, next, lanjut. Oke, Bapak-Bapak sekalian, kira-kira, oke. Nah, ini leadership ini nanti ada, boleh nanti saya bagikan, nanti formnya Bapak isi aja sendiri, ada checklistnya, Bapak bisa mengisi, saya ini sudah kategori leadership apa bukan? Nah, itu nanti bisa Bapak isi, nanti saya kasih nanti ke panitia. Oke ya, lanjut. Next. Kita masuk ke sesi berikutnya, budaya K3. Jadi terakhir ya Pak ya, bahwa leadership itu diharapkan akan membentuk budaya. Nah, sekarang kita masuk ke produknya, budayanya. Oke, lanjut. Nah, ini terbentuklah budaya K3 di SIG ya. Budaya K3 itu tiap tahun kita bicara budaya K3, tapi how to achieve. Nah, ini ya how to achieve-nya. Oke, lanjut. Ya, tiap tahun slogan kita K3, tema bulan K3, budayakan K3. Nah, mengapa perlu budaya? Jadi budaya K3 itu perlu dibangun, Pak. Nggak bisa tumbuh sendiri, perlu dibangun. Nah, keselamatan itu menjadi nilai-nilai dari diri manusia. K3 itu menjadi way of life. K3 itu menjadi filosofi dalam hidup. K3 itu menjadi budaya. Nah, ini perlu. Nah, itulah yang kita lakukan agar perilaku tidak aman itu dapat kita hindarkan. Itulah kira-kira melalui budaya tadi. Next ya, melalui budaya K3. Oke, lanjut. Nah, budaya K3 itu ada macam-macam levelnya, Pak. Pertama ada budaya sosial, di kalangan masyarakat kita nih, di rumah itu budaya sosial. Kemudian masuk dia ke kantor, ke SIG, menjadi budaya SIG. Kemudian budaya SIG itu akan membentuk budaya safety culture dari mana. Nah, itulah. Jadi itu saling mempengaruhi. Budaya ke SIG bisa mempengaruhi budaya masyarakat. Sebaliknya budaya masyarakat bisa mempengaruhi pekerja-pekerja di SIG masuk ke dalam mengikuti budaya di luar. Waduh, kacau kita jadinya. Kan begitu ya. Nah, ini yang kita bangun. Kita membangun level budaya ini, membangun budaya organisasi, membangun budaya pekerjanya. Kene. Tuh. Maka budaya K3 ini sangat penting. Next ya. Lanjut. Next Pak, budaya K3. Oke. Nah, saya ibaratkan seperti ini Pak. Dalam budaya K3 itu Bapak kan di BUMN itu sudah punya nilai-nilai yang dinamakan akhlak. Tuh.
Jadi kita bicara budaya nasional nih, budaya nasional masyarakat kita kan dituangkan dalam budaya BUMN. Nah, budaya BUMN itu adalah akhlak, itu kan sudah menjadi. Itu menjadi budaya SIG. Budaya SIG naik, SIG kacer. Bapak punya nilai budaya sendiri. Beda dengan budaya dikatakan perusahaan migas, beda dengan perusahaan lain. SIG orang tahu ada kalau masuk ke SIG beda katanya budayanya. Nah, budaya SIG yang secara korporat ini terbentuk menjadi budaya di plan Bapak masing-masing. Di lingkungan, di unit-unit usaha. Budaya di semen Gresik beda, di semen ini Padang beda, misalnya akan beda. Termasuklah di situ. Nah, itulah yang membentuk budaya-budaya pekerjaannya. Itu ujungnya. Itu ya kira-kira yang kita akan membentuk. Jadi membangun budaya ini tidak gampang ya Pak ya, akan saling mempengaruhi. Budaya SIG secara korporat ya akan membentuk budaya. Oke, habis ya waktunya Mas. Kita kuis dulu Pak, silakan. Oke, silakan. Monggo. Kuisnya gimana Mas? Silakan Mbak Sasri dipandu. Baik, Bapak Ibu sekalian. Atas pemirsa. Jadi saat ini kita akan melakukan kuis dulu ya Pak. Mungkin Pak Malik bisa memandu kuisnya. Ya baik, terima kasih Mbak Sasri. Kita masuk ke kuis hari ini. Apakah sudah terlihat di layar Bapak Ibu sekalian? Sudah terlihat Ya. Pak. Baik, kita akan kuis untuk jeda ke sesi pertanyaan, tanya jawab Mbak Sasri, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Ada sedikit yang bisa kami share di kegiatan Learn and Share ini, yaitu 3 buah tumbler dan 3 buah buku tentang K3 yang merupakan mahakarya dari Pak Suhatman Ramli yang hari ini kita akan bagikan kepada peserta yang aktif dan mengikuti kuis dengan cermat. Jadi untuk permainannya di sesi kuis ini silahkan dari teman-teman KMI bisa membuka chat yang ada di Microsoft Teams ya, nanti jadi peserta yang hadir di Learn and Share di sini Bapak Ibu sekalian itu bisa menuliskan jawaban di kolom chat dan yang akan mendapatkan souvenir dari penyelenggara Learn and Share ini adalah yang jawabannya paling tepat dan cepat seperti itu ya Mbak Sasri ya. Baik, kita masuk ke sesi pertama. Ini nanti kita akan ambil 1 orang peserta yang paling cepat dan tepat menjawab ya. Yang ingin kami tanyakan di dalam slide ini adalah observant A training, di mana pertanyaannya adalah bahaya apa yang tersembunyi ya, bahaya apa yang tersembunyi untuk pekerja dengan nomor 1. Silakan ditulis di kolom chat Bapak Ibu sekalian, bahaya apa yang tersembunyi untuk pekerja yang ada di kolom nomor 1. Ya, saya ulangi lagi, apa bahaya yang tersembunyi yang ada di pekerja di kolom nomor 1, di nomor 1, maaf, di nomor 1 ini pekerja ini. Silakan. Sudah ada yang masuk, Mas Sasri, di kolom chat? Sudah banyak Pak. Jawabannya ada terpleset, tergelincir, licin, terpleset, kena truk mundur, terjatuh. Ya, iya, ya, oke. Yang paling tepat apa nih kira-kira? Apa kira-kira? Nomor 1 kita akan lihat di slide berikutnya, berjalan tidak sesuai dengan jalur untuk pejalan kaki dan terdapat genangan air. Jadi bahayanya adalah bahaya tergelincir atau tertabrak truk ya. Silakan Mbak Sasri dibantu untuk
mencari siapa pemenangnya dari kolom Yang chat yang benar paling cepat. Pak Siapa, Ahmad Mbak? Zulaihan. Jawabannya terpleset Selamat. dan kena truk mundur. Oke, kita kasih aplaus buat Pak Ahmad Zulaihan untuk mendapatkan satu souvenir di Learn and Share pada pagi hari ini. Baik, ini permainan agak sederhana ya. Jadi kita biar salah satu relaksasi ya ketika kita tadi mendengarkan penjelasan dari Pak Suhatman Ramli, kayaknya sepanjang 1 jam tadi kita cukup serius gitu ya. Kita rileks sebentar. Ini adalah kita menebak satu rangkaian gambar di mana rangkaian gambar ini punya makna ya. Rangkaian ini punya gambar, ini punya makna. Yang pertama, gambar ini adalah gambar kera gitu ya. Terus celana N-nya diganti K gitu ya, Mbak ya. Terus anak AK-nya Iya, Pak. dihilangi. Jadi gambar ini merepresentasikan satu kalimat, yaitu adalah kecelakaan. Betul ya, Mbak Sasri ya? Betul. Nah, ini contohnya. Nah, baik. Kita akan masuk bukan di Ini sini ya masih kuisnya contoh ya ya. Ibu-ibu, Masih Bapak-bapak. contoh. Jangan Udah ngetik pada dulu jawab Bapak di Ibu ya. kolom chat. Oke, soalnya adalah ini. Silahkan ditulis di kolom chat. Siapa yang paling cepat dan tepat akan mendapatkan satu buah buku makarya dari Bapak Suhatman Ramli. Sudah ada yang masuk, Mbak Sasri? Sudah, Pak. Baik. Oke. Silahkan. Ini cepet banget Ini. ini jempol yang ngetik berarti, Pak. Penjelasannya belum Sempolnya yang selesai, ngetik udah ya. dijawab. Udah dijawab ya, waduh. Luar biasa nih kalau bapak-bapak dan ibu-ibu band 1 di SIG Group ini luar biasa. Oke, silakan Mbak Sasri dibacakan ini siapa yang berhak mendapatkan hadiah kedua nih. Jawabannya apa, Mbak Sasri? Yang paling cepat ini ada Pak Khairul Huda dengan jawaban tenaga kerja. Tenaga kerja. Oke, kayaknya suka makan sate nih beliau ini. Tenaga kerja, tenaga ya, sate ya, bukan tenaga kerja gitu ya. Buah naga, keris diganti menjadi ja ya, kerja. Oke, good. Baik, kita akan yang terakhir ini masih hal-hal yang sifatnya sederhana tapi baru 2 ya Mbak Sasri ya? Iya, Pak. Oke, Baru 2. baru 2. Oke, sekarang tebak logo K3. Apakah logo yang ada di depan layar Bapak Ibu sekalian, makna dari logo ini ada tangan, ada semacam cairan gitu ya. Silakan. Ini apa makna dari logo K3 yang ada di layar Bapak Ibu sekalian? Baik, gimana? Sudah ada jawaban, Mbak Sasri, untuk pertanyaan saya Sudah yang ada, ketiga? Pak. Sudah ada. Baik, kita lihat dulu Ini jawaban yang benar. jawaban benar dan cepat. Siapa? Cairan berbahaya, bahan bahaya benda tajam, bahaya cairan kimia. Siapa ya? Yang paling cepat adalah ini cairan kimia, bahaya cairan asam. Saya naik lagi ke atas nih. Siapa ya? Pak, siapa ini Bu yang paling tepat nih? Ada cairan kimia Bingung, Pak Pak. Agus Widadi. Ada Pak Aditya menjawabnya bahaya air keras gitu ya, bahaya korosif. Pak Pri Gustari Akbar menjawab cairan kimia. Nah, ini kayaknya jam 10.22 ini kayaknya ini yang paling tepat nih. Pak Abdul Salam, betul ya Mbak Sasri ya? Ingatkan saya kalau salah. Tapi di tempat saya nih ada yang lebih cepat, Pak. Oh iya, silakan. Saya nggak ikut-ikut dah. Jurinya sudah ada sendiri Bapak Ibu ya. Jurinya bukan saya hanya menyampaikan pertanyaan. Jurinya adalah Mbak Sasri. Silakan ditentukan siapa pemenang ketiga kita. Tunggu, Pak. Saya mau make sure ini korosif ini termasuk cairan kimia bukan ya, Pak?
Iya, masuk. Cairan kimia ada yang korosif, ada yang tidak korosif. Ya, kayaknya yang lebih tepat yang Oke, spesifik. berarti yang spesifik ada Pak Idewa Gede Adi Saputra, jawabannya bahaya korosif. Oke. Oke, kita kasih aplaus buat suaranya. Baik, saya kembalikan ke Mbak Sasri untuk sesi tanya jawab sebelum nanti mungkin dilanjut sedikit materi dan kesimpulan dari Pak Suhatman Ramli. Kita coba ikuti sesi tanya jawab yang akan disampaikan oleh Mbak Sasri. Silakan Mbak Sasri. Baik. Terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Mohon maaf kalau ada yang tadi kesebut namanya tapi PHP. Ini kita lanjut ke sesi tanya jawab ya Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Sebelumnya apabila ada yang ingin bertanya bisa mengajukan melalui raise hand. Jadi nanti dipilih 3 orang dan 3 orang tersebut bisa on mic. Jadi bisa langsung interaksi dengan Pak Suhatman Ramli. Apakah ada yang ingin mengajukan pertanyaan melalui raise hand? Silakan. Yang menginginkan pertanyaan melalui raise hand bisa menyampaikan. Nih, Pak Agus Widadi. Silakan. Dari KMI. Ya. Dari Yang pertama KMI ada bisa Pak bantu open. Muhammad Amiruddin. Yang pertama Pak Amiruddin. Ya. Silakan Pak. Pak Amiruddin. Silakan Pak. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Suhatman Ramli atas pemaparannya. Alhamdulillah dalam keadaan berpuasa masih tetap terus menyampaikan presentasinya. Yang ingin saya tanyakan Pak terkait dengan di awal ada semacam bullying atau yang salah satu pertanyaannya mengintegrasikan sistem K3, mengintegrasikan sistem K3 dalam satu perusahaan di SIG. Pertanyaan yang saya ingin tanyakan, misalnya suatu perusahaan itu belum siap untuk melaksanakan tata kelola K3 yang baik, apakah suatu perusahaan itu bisa melakukan alidayah K3 ke perusahaan lain sehingga perusahaan itu mampu melaksanakan tata kelola K3 yang baik? Saya kira itu Pak Surahman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung dijawab Pak. Baik. Iya, boleh Pak, langsung dijawab saja. Pak, kita melihat dari sisi regulasi dulu Pak ya. Dari regulasi Undang-Undang Nomor 1 kan mengatakan bahwa K3 itu adalah tanggung jawab perusahaan, manajemen bertanggung jawab terhadap K3, bahkan menyangkut tanggung jawab terhadap keselamatan siapa saja, termasuk pekerja, orang lain dan sebagainya. Kemudian dalam undang-undang itu juga mengatakan juga kata pengurus. Nah, pengurus itu adalah orang yang bertanggung jawab terhadap keselamatan. Nah, untuk membantu itu, kalau dia membutuhkan tenaga outsourcing, ya kira tidak ada masalahnya. Saya lihat banyak juga kan masalah K3 itu kan sangat luas Pak, tidak mungkin kita punya semuanya. Misalnya sekarang Bapak membentuk tim yang untuk pengawasan, Bapak menyerahkan ke outsourcing, tapi responsibility adalah tetap di tangan kita. Maka itu ada kita mengenal responsibility, role and responsibility kan, dan accountability. Ya, nah, kalau responsibility itu kalau dalam Dupong itu tidak bisa dilimpahkan ke bawah Pak, tapi di cascade namanya, kayak air terjunnya diturunkan ke bawah. Ya, tapi akuntabilitasnya ada pada masing-masing sesuai dengan yang ditentukan tadi. Masing-masing punya akuntabilitasnya. Kontraktor itu ada akuntabilitasnya sebagaimana. Tapi kalau tanggung jawabnya itu tidak bisa dilimpahkan, yang bisa adalah dikeskitkan ke bawah, gitu ya. Tapi tetap diambil menjadi tanggung jawab top manajemen. Jadi kalau Bapak mengadakan swak kelola, menyerahkan,
sebetulnya boleh-boleh saja, tapi tanggung jawab kan tetap di tangan kita. Jadi Bapak katakanlah safety officer-nya Bapak hire, Bapak Ares, boleh, banyak tuh yang melakukan begitu. Perusahaan-perusahaan multinasional juga demikian, ada proyek yang meng-hire tenaga-tenaganya, bahkan ada perusahaan yang memang memberikan jasa pada bidang-bidang tertentu. Gitu ya Pak Amiruddin ya. Tapi responsibility tetap di top management. Jadi tidak bisa kita limpahkan itu sudah saya outsourcingkan. Tidak bisa. Dia adalah tetap tangan kita, kepanjangan kita gitu. Tuh. Oke, Pak. Baik, terima kasih Pak Sulaiman Ramli atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya ada dari Pak Agus Widadi. Pak Agus Widadi dipersilakan. Monggo Pak Agus. Baik, terima kasih Pak Ramli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Ramli luar biasa sekali. Ini langsung dari expertnya. Ini relate Pak dengan sedikit bertanya relate dengan acara sekarang adalah safety leadership, di mana safety leadership ini kan merupakan culture transformation. Nah, ini yang menjadi culture transformation. Nah, pertanyaannya adalah bekal apa ya Pak ya yang diperlukan untuk seorang safety leader itu, atau kompetensi apa saja yang dibutuhkan untuk safety leader itu, dan apakah ada ya semacam assessment untuk mengetahui bahwa ini memang layak menjadi seorang safety leader. Nah, nanti jika ternyata dari assessment tersebut ada gap, itu bagaimana cara kita untuk melakukan pemenuhan supaya memang kita bisa mencetak seorang safety leader seperti itu. Itu Pak Ramli, terima kasih. Ya, bagus sekali pertanyaannya Pak Agus, betul sekali bahwa safety leadership itu memang ada banyak training-trainingnya, ada pelatihan-pelatihannya, bahkan di dalam NIBOS itu juga ada sertifikasi untuk safety leadership itu. Tapi itu kan ada bisa menjadi ciri khas dari kita masing-masing Pak. Safety leadership itu tidak bisa copy paste. Jadi Pak dulu punya style leadership sendiri, yang lain tapi kita tahu. Tapi kira-kira apa kompetensi yang diperlukan? Nah, Bapak tadi kan lihat tadi saya sudah membagikan contohnya kan elemen-elemen safety leadership tadi kan. Nah, kan kalau kita lihat di situ kepemimpinan itu yang perlu apa? Dia harus punya jiwa komunikasi, bisa berkomunikasi, bisa memberikan arahan, bisa juga memberi pengetahuan teknis, tahu, punya visi ke depan. Jadi kalau kita lihat di situ, untuk menjadi leader yang baik itu tentu dia harus punya kemampuan teknis dan juga kemampuan untuk menjadi seorang leader itu. Makanya kami dari WSO itu punya program yang kami sebut Safety Champion. Nah, bapak-bapak ini dididik menjadi para champion-champion. Sudah punya safety leadership. Jadi safety leadership itu nanti kemampuannya adalah Bapak kalau dalam K3 Bapak harus pun tahu namanya BBS itu, Behavior Based Safety. Jadi bagaimana merubah perilaku budaya orang. Nah, itu salah satu kompetensi yang wajib dimiliki oleh seorang safety leadership. Itu ya kira-kira ya Pak ya. Oke. Oke, baik Pak Ramli, Ya, next time bisa lebih dalam lagi, Pak. Oke, silakan. Baik, terima kasih Pak Suhatman Ramli dan Pak Agus atas pertanyaannya dan jawabannya. Selanjutnya ada dari Pak Yusuf Afandi. Pak, dipersilakan untuk menyalakan on mic. Silakan Pak Yusuf Afandi, Pak Yusuf Afandi. Pak Yusuf, monggo Pak Yusuf. Ya, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pak Yusuf. Terima kasih Bapak. Wah, ini benar-benar guru besar ini terhadap safety. Biasa Pak. Ya, semoga sehat selalu Bapak dan semuanya. Amin. Yang sering kita bicarakan adalah memang bagaimana kita itu menanggulangi suatu accident atau suatu hal yang unhealthy ya,
atau yang tidak sehat dalam bekerja maupun dalam lingkungan pekerjaan. Cuman permasalahannya bagaimana kita Pak membuat sistem ataupun suatu program ya, bukan hanya sebagai penanggulangan, tapi bagaimana kita membentuk habit baru atas kesadaran terhadap safety and healthy gitu ya Pak ya. Mungkin pengalaman Bapak di perusahaan yang lain seperti apa sih yang efektif dan efisien? Matur nuwun Bapak. Oke, baik. Bisa ditayangkan Pak Malik nanti sedikit. Ini pertanyaan Bapak bagus sekali. Ini sudah menyentuh masalah culture Pak yang akan kita bangun tadi. Oke, tolong Pak Malik tayangkan sedikit. Nah, jadi betul yang Bapak katakan bahwa bagaimanapun kan tadi kita punya 3 pilar kan, pilar 1, pilar 2. Kalau pilar 1 Bapak ahlinya semua. Bagaimana supaya killennya aman, bagus, Bapak pasti tahu. Tapi bagaimana membangun budayanya? Bisa Pak Malik ditayangkan sedikit Pak? Membangun culture-nya tadi. Yang bahan tadi Pak Malik. Nah, jadi gini Pak, membangun culture itu ada 2 pendekatannya Pak. Membangun budaya itu kita bisa menggunakan pendekatan yang kita namakan pendekatan bottom up, dari dalam keluar. Dan kedua pendekatan top down, dari atas ke bawah. Nah itu nanti Bapak lakukan, Bapak sebagai pemimpin. Terus Mas yang lanjut aja, nah, lanjut terus, jangan terus lagi, masih jauh, lanjut lagi aja, next lagi, nah next lagi Pak. Nah budaya next lagi Pak. Nah budaya K3 itu kan ada level-levelnya Pak. Kalau dari di Dupong itu sebelumnya Pak, level budaya itu ada 4 macam levelnya yang sebelumnya Pak. Nah ini, kalau menurut Dupong itu ada 4 level yang di bawah ini Pak, di mana level budaya itu pertama reaktif, dependen, independen, dan interdependen. Kemarin pagi saya lihat sudah diajarkan ini ya, ada yang mengenai ini, tapi saya membuat sederhana saja. Bahwa level paling bawah itu adalah reaktif. Jadi kalau kejahatan baru rame, baru ribut. Ada orang celaka, baru ribut. Yang kedua budaya dependen. Dependen itu orang tuh masih memiliki ketergantungan. Kalau tidak ada pengawas dia tidak kerja, tidak pakai alat. Nah, itu namakan budaya dependen. Nah kita akan bangun budaya independen. Independen itu artinya setiap orang tuh sudah sadar K3, tapi hanya untuk dirinya sendiri aja, independen. Nah budaya kelas dunia itu adalah budaya interdependen. Bila mana budaya itu sudah menjadi budaya kelompok, budaya menyeluruh, nah itu namakan budaya interdependen. Itulah tujuan kita. Nah sekarang bagaimana merubah budaya? Ini yang penting. Next. Nah ini yang ingin saya tunjukkan. Bagaimana kita merubah budaya itu. Menjawab pertanyaan Bapak. Nah Anda lihat kan dalam kita menghadapi pandemi ini. Dilihatlah. Yang sebelah kiri bawah ini Bapak ini marah disuruh pakai masker. Ribut dia. Melawan ke polisi. Itu namakan budaya reaktif. Nah budaya kelas bawah ini. Masih rendah sekali budaya kita. Reaktif. Kalau ini ngamuk-ngamuk itu budaya reaktif. Nah kalau sebelah kanan atas ini ada polisi baru dia pakai. Nah, itu namakan budaya dependen. Bagaimana orang itu mengikuti aturan. Kalau ada atasannya di dekatnya, Bapak ada di dekatnya. Nah kemudian budaya paling kiri ini budaya independen. Pokoknya masing-masing yang penting aku selamat. Tidak penting orang lain. Nah yang kita cari nanti adalah budaya bagaimana semua kita ini menjadi satu di SEG ini. Bahwa semua kita merasa memiliki bersama. Nah, kecelakaan orang lain adalah kecelakaan saya juga. Nah itu namakan budaya interdependen. Kalau dalam agama Islam disebut watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Itu namakan budaya saling ingat mengingatkan. Itulah budaya kelas atas. Ternyata yang dikembangkan oleh negara-negara Eropa, budaya 4 level tadi, ternyata dalam agama itu sudah ada tuh. Budaya paling tinggi itu adalah budaya watawasau bis sabr, itu saling ingat mengingatkan. Oke, lanjut. Nah sekarang bagaimana membangun budaya? Nah ini yang menjawab pertanyaan Bapak. Next. Nah ini terus saja, ini level-level budaya tadi ya. Bagaimana membangun budaya? Next. Lanjut aja. Lanjut, kena waktu kita ya, lanjut. Next Mas. Nah ini kondisi Pak. Apakah budaya itu bisa kita rubah enggak? Bahas sebelumnya Mas, sebelumnya. Ini dulu sebelumnya itu ya, kondisi kereta api kita seperti ini Pak. Wah, orang naik di atas,
Bagaimana? Nggak bisa dicegah, Pak. Waktu saya di KNKT ada kasus kecelakaan dulu di mana kami mengadakan investigasi. Ya, itu kita mengasah di Bintaro dulu. Nah, kita diskusi sama pejabat trust PT Kereta Api. Saya nanya ke beliau-beliau, Pak, bagaimana ya Pak ya, orang banyak sekali duduk di atas kereta api itu. Bisa dihindarkan nggak Pak? Bisa dicegah nggak Pak? Karena itu kan sangat berbahaya. Waduh Pak Suatman, kami sudah tidak mampu lagi Pak. Segala cara udah kami lakukan Pak. Dipasang oli Pak di sana, dipasang jaring Pak, dilarang Pak, tidak mampu Pak. Kami angkat tangan Pak. Saya termangu-mangu Pak, apa betul bahwa budaya ini tidak bisa dirubah, bahwa perilaku ini tidak bisa dirubah. Tapi apa yang terjadi? Nah, Bapak lihat di slide berikutnya. Next. Nah, masuk Pak Jonan. Pak Jonan masuk. Nah, dia punya pengalaman. Budaya masa tidak bisa dirubah? Dia gunakan perubahan dengan menggunakan pendekatan tadi. Pendekatan kesisteman, pendekatan engineering, dan pendekatan budaya tadi. Dia buat aturan, dia buat sistem engineeringnya. Masuk ke dalam pakai kartu, pakai semua. Ternyata bersih Pak. Budaya bisa dirubah. Nah itu Bapak melihat contoh ke sini bahwa budaya itu kita bisa rubah. Nah bagaimana merubahnya? Next, lanjut. Nah waktu kita sudah terbatas ya. Oke, next budayanya. Bagaimana merubah budaya? Next. Nah budaya itu sederhana Pak. Budaya itu adalah dimulai dari manusia itu. Manusia itu punya 5 lapisan Pak, 4 lapisan. Pertama nilai-nilai, kata menyebut kita sebut hatinya. Ya, semua manusia itu kan punya hati, punya value, nilai di dalam dirinya. Nilai itu akan berkembang menjadi belief, keyakinan, kepercayaan. Kemudian akan berkembang menjadi sikap atau attitude. Kemudian berkembang menjadi perilaku. Nah, hasilnya baru kelihatan. Jadi itulah yang ditanamkan oleh nabi-nabi. Allah datang mengirim nabi-nabi membangun ini. Pertama ditanamkan nilai-nilai dulu. Tiada Tuhan selain Allah, Allah yang Maha Esa satu-satu. Itu nilai Pak, ditanamkan di diri kita. Timbullah keyakinan dari kita, timbullah sikap kita, timbullah attitude kita. Nah ini sedang bulan puasa nih. Nah Mbak ini saya tanya nih bapak-bapak nih. Bapak nih sekarang kita haus sekali nih Pak ya. Bapak haus, Bapak masuk ke kamar mandi. Air mengocor dengan jernihnya. Saya tanya ke bapak-bapak sekarang sudah. Ada nggak yang minum air di kamar mandi? Nggak ada yang lihat Pak. Nggak ada Pak. Bapak nggak mau karena Bapak punya keyakinan. Yang melihat adalah Allah. Itulah namakan belief dan namakan value. Itulah nilai. Nah K3 itu begitu juga Pak. K3 itu harus menjadi nilai-nilai dulu. Menjadi lama-lama menjadi keyakinan, menjadi attitude, menjadi behavior. Behavior hasilnya aman. Nah, membangun budaya itu seperti yang dilakukan oleh para rasul, nabi-nabi, 2 pendekatannya dari bottom up, dari dalam keluar, atau dari luar ke dalam. Dari dalam keluar ditanamkan keyakinan, bahwa kita lama-lama menjadi belief, lama-lama menjadi ini, lama-lama menjadi perilaku. Nah, itu perlu waktu. Menanamkan budaya K3 itu diingatkan tiap hari, enggak juga, perlu waktu. Nah, ada pendekatan kedua dinamakan pendekatan top down, dari atas ke bawah. Yang kita amati adalah perilakunya, dikontrol lama-lama jadi baik, lama-lama menjadi nilai. Nah, ini lebih cepat tapi tidak permanen. Mungkin ada bapak dia disiplin tapi tidak masuk ke dalam jiwanya. Nah, itu kita kombinasikan 2 pendekatan itu, Pak. Pendekatan secara bottom up dan pendekatan secara top down. Kayak kita mendidik anak kita lah. Juga pendekatannya 2 itu. Pendekatan bottom up dia diyakinkan bahwa ini mengapa kita harus puasa. Ayo puasa. Saya dulu cucu saya juga begitu. Bulan puasa, puasa ya. Nanti Aki kasih bonus hadiah loh. 10.000 seminggu. Dia tiap minggu nagih ke saya. Kada 7 hari dia puasa, kada dia nak itu. Nah, biarkan pelan-pelan begitu. Lama-lama berubah menjadi keyakinan. Itulah konsep membangun budaya K3, Pak. Next. Nah, itulah yang Bapak pertanyakan tadi. Bagaimana kita bisa membangun budaya itu? Next. Memerlukan waktu. Bapak bisa melakukan dua-duanya. Duakan pendekatan tadi dengan mengadakan pengawasan. Orang kerja itu kita tidak bisa melihat ini. Kita melihat enggak? Nah, yang ada di dalam dirinya, tapi kenapa dia melakukan tindakan tidak aman itu dalam dirinya? Nah, ini kita perbaiki. Nah, city culture itulah
yang kita bangun. Next, lanjut Pak. Ini kalau bicara safety culture ini, aduh, enggak habis-habis Pak. Oke, lanjut. Nah, jadi dua yang Bapak lakukan. Bapak melakukan, ya ini yang saya katakan tadi, yang bisa Bapak lakukan, yang paling gampang kita lakukan adalah namanya BBS itu, Behavior Based Safety. Bapak terapkan, itu sudah ada pasti di SEG. Bapak punya kartu observasi, kalau di Dupong namanya kartu stop, diawasin agar orang berperilaku aman. Diharapkan lama-lama menjadi budaya, lama-lama gitu ya. Tapi Bapak juga membangun dari dalam. Tanamkan nilai-nilai dengan komitmen Bapak tadi, dengan menjadikan K3 sebagai filosofi dan sebagainya. Itu kira-kira Pak ya. Jadi itulah dua pendekatan kita dalam membangun budaya K3. Bisa kita kombinasikan dua-duanya dengan pendekatan ini. Itulah program-program K3 yang Bapak buat. Ada prosedur, ada SOP, ada inspeksi, semuanya ada tujuannya seperti ini ya, pendekatan ini. Ada pendekatan dari atas, pendekatan dari bawah. Nah, komitmen Bapak itu adalah pendekatan dari atas, bawah atas. Pendekatan dari bawah, nah kita menanamkan edukasi dan pendidikan kepada mereka. Oke, saya kira itu. Silakan Mbak, di close lagi, kita diskusi lagi. Oke, ada pertanyaan lagi, silakan. Ya itu udah Pak Yusuf ya, jawabannya Pak Yusuf ya. Ya, maturnuun Bapak, sangat Ya. bagus sekali Pak. Ya, jadi perlu dua pendekatan Pak. Ini bisa kita pakai di rumah, bisa kita pakai di keluarga, membangun nilai-nilai. Kan kadang-kadang bangsa kita nilai-nilainya udah hilang gitu ya. Nilai-nilai nenek moyang kita dulu. Sekarang udah terkena nilai-nilai barat, nilai-nilai mana. Nah itu perlu kita kembalikan. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Monggo silakan. Jadi membangun K3 itu adalah membangun nilai-nilai. Baik, Masih terima ada kasih Pak pertanyaan? Sultan Ramli. Ya. Masih ada 2 orang lagi Pak. Monggo silakan. Oke. Masih ada 15 menit Ini lagi. ada dari Pak Sugiarto. Pak Sugiarto silakan. Ya, Pak Sugiarto dipersilakan untuk menyalakan mic-nya. Monggo Pak Giarto. Oke, baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Giarto. Selamat siang Pak Hatman. Iya, Sama Pak. ketemu lagi. Dulu terakhir ketemu di apa ya Pak? Di meeting waktu ini ya, penilaian ya dari Bapak. Iya, atas safety culture Iya. ya Pak. Iya, Bapak saya dari- kebetulan di Cilacap nih, Cilacap. Oh Cilacap. Pulang Cilacap. kampung kita. Iya Pak, semoga bisa ketemu. Ya, saya lama di Cilacap. Pak, Di Gunung City. Ya. saya kepengen ini tanya nih Pak, tanya kebetulan saya juga nggak begitu paham gitu. Tadi pun juga mengikutinya agak terlambat. Tapi tadi di ujung ada pertanyaannya dari Pak Yusuf. Tadi ada penjelasan yang sedikit mungkin agak mirip dengan pertanyaan saya gitu ya. Jadi materinya memang luar biasa nih. Kebetulan pun juga saya lagi belajar banyak di situ. Memahami terkait dengan behavior Pak. Ya. Jadi dalam konteks behavior, sepemahaman yang saya tahu tadi di slide pun juga ada. Tadi sudah membicarakan terkait dengan rangkaian seolah-olah journey kayak gitu. Ada hardware, kemudian software, kemudian people kayak gitu ya. Untuk mengarah kepada leadership ataupun terkait dengan behavior. Ini memang cocok gitu. Dalam konteks behavior itu kan sebenarnya dipengaruhi dari dua hal, baik dari environment berarti bicara ngomong hardware maupun bicara terkait di dalam diri berarti dari self. Tadi pun juga ada dijelaskan bagaimana ngedrive yang dari top down maupun dari bottom kayak gitu ya. Kalau dari top down itu saya bicara terkait dengan memang secara keilmuan seperti itu, bahwa orang akan lebih percaya atau yakin ketika langsung yang bicara itu adalah orang yang memiliki otoritas, dan itu dilakukan secara repetisi, artinya terus dilakukan seperti dalam tadi sampaikan. Kemudian yang justru kami tanyakan itu yang hubungannya dengan yang bottom, karena bottom itu adalah self motivation gitu ya. Yang ujungnya adalah tadi juga sudah dijelaskan itu akan permanen hasilnya. Kalau yang top down itu bisa saja tidak permanen. Ya, dalam konteks behavior itu kan memang
keilmuannya memang ada value, ada belief, ada rule, kemudian attitude, terakhir adalah behavior kayak gitu ya. Iya. Yang ya pendekatannya itu barangkali ada satu pendekatan yang sudah dilakukan ataupun dilakukan penelitian oleh Pak Hatman. Apa saja yang berhubungan pendekatan secara internal ya, yang mempengaruhi behavior itu lebih banyak orang itu sebenarnya kan itu ada yang mempengaruhi itu variabelnya kan ada value, ada belief, ada rule. Bahkan kalau kita kaji lebih dalam lagi itu mungkin bisa jadi ada persepsi, kemudian ada limitation fisik ataupun juga berhubungan dengan emosi maupun state itu yang akan mengaruhi dengan behavior. Selain hal-hal yang hubungannya dengan tadi belief maupun value. Nah, pertanyaannya barangkali ada pendekatan atau metode penelitian yang sudah dilakukan. Sebenarnya kecenderungan orang itu mengabaikan resiko itu karena apa? Karena kan sebenarnya kalau kita bicara resiko ada dua hal. Apakah resikonya itu terlewatkan? Kalau resiko terlewatkan itu mungkin kita akan lebih gampang. Berarti kita melihatnya mungkin orang kurang knowledge, mungkin orang kurang skill. Tapi kalau kita bicaranya apakah ada risiko itu yang diabaikan, itu ngomong bicaranya berarti terkait dengan behavior. Ya. Nah, apakah itu dari dalam, apakah itu dari luar? Dari luar itu yang misalnya dari orang lain, kepemimpinannya orang lain dan sebagainya. Tapi yang lebih kuat itu kan sebenarnya dari dalam. Karena persepsi kita itu nanti yang dari dalam itu berdasarkan pengalaman dan sebagainya. Nah, pertanyaannya itu Pak, mohon dibantu dijelaskan metode apakah sudah dilakukan ada penelitian dari hal-hal yang berhubungan dengan pengaruh behavior itu yang paling banyak diparetokan misalnya itu dari sisi yang mana, terus kemudian kita bisa mengambil dari hal yang tertinggi itu apa yang mesti kita harus lakukan. Barangkali punya pengalaman terkait dengan itu, mohon kami dibantu untuk dijelaskan. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Gerto pertanyaannya. Memang itulah tantangan kita sebagai ahli K3 itu ya, bagaimana kita mencoba men-solve masalah, melihat suatu permasalahan. Bagaimana bahwa membangun budaya itu harus mempertimbangkan berbagai sisi, cultural, sosial, dan sebagainya. Itu yang perlu kita katakan. Mungkin saya sharing pengalaman saya ya waktu saya masih di Cilacap nih Pak Gerto. Nah, dulu ada pabrik pertama Asilen ya dengan JGC Jepang tuh ya. Nah, waktu itu saya pegang proyek itu, karyawannya ada 3.000-an waktu itu proyek. Saya sebagai manajernya, saya bingung apa nih yang harus saya lakukan menjaga keselamatan di proyek yang besar seperti ini. Nah, maka saya mengadopkan orang Jepang itu kan sangat disiplinnya sangat tinggi. Jadi waktu itu saya mengadakan pendekatan seperti itu. Bahwa pendekatan membangun K3 itu melalui pendekatan budaya. Culture masyarakat di daerah kita Jawa Tengah itu kan paternalistik kan Pak ya. Budaya kita dia religiusnya tinggi. Jadi gunakan pendekatan. Jadi kita mengadakan pendekatan top down approach Pak. Dalam proyek kita tidak akan bisa dari dalam keluar. Waktu kita habis. Yang kita bisa bangun adalah pendekatan top down ke bawah. Jadi apa yang saya lakukan waktu itu Pak di Cilacap itu, semua yang kerja itu saya kumpulin tuh di gedung Geraha itu lah, Geraha itu kumpulin 100-200. Saya sederhana aja, bapak-bapak mengopo nangkene ayo, lebu nangkila ngopo, golek mangan toh, iya Pak, cari makan ya Pak, untuk siapa? Untuk anak istri di rumah, oke. Nah, di kilang itu berbahaya Pak. Kalau Bapak tidak mengerti, Bapak bisa celaka, Bapak bisa cedera, Bapak celaka. Kalau Bapak meninggal, kami tidak rugi Pak. Yang rugi adalah anak istri Bapak. Kami bisa cari ganti orang lagi. Celaka 1, kami ganti 10. Kasarannya gitulah Pak. Saya menekankan, nah saya ini akan melindungi Bapak. Ya. Gelem Bapak, saya terlindungi. Oh ya Pak, gelem. Nah Bapak ikut saya ya, saya bilang gitu Pak. Itu aja sederhana aja tuh Pak. Ingat istri di rumah. Nah, jadi saya menanamkan kepada mereka semua Pak, K3 itu adalah penting. Kalau Bapak celaka, kami bisa ganti orang lagi. Nah kalau saya keliling-keliling ke lapangan, saya tidak pernah negur Pak. Saya melihat Pak, ingat yang di rumah. Nggih Pak, langsung dia cepat-cepat pakai itu Pak. Tapi kalau saya tidak begitu, kalau saya misalnya melarang itu kan, nah demikian. Nah kemudian saya gunakan pendekatan top down. Saya dibuatlah di Cilacap pada waktu itu pertama kali di Indonesia ada namanya safety man.
Saya angkat safety man, setiap kontraktor harus punya safety man. Safety man saya kasih topi merah. Jadi di dalam plan itu kelihatan topi merah semua. Nah, mereka itu top down approach, Pak. Ngawasin. Nah, kalau sudah diwasin, kami aman, Pak. Zero accident, dapat penghargaan dari Jepang, dari mana waktu itu, wakil accident. Jadi saya menggunakan pendekatan top down. Kemudian juga pendekatan bottom up. Bagaimana saya buat semua siapa yang tidak celaka tiap waktu dapat menarik undian berhadiah. Saya bikin di kilang tuh pintunya ada kupon, Pak, menarik kupon di sana. Nanti dapat tiap minggu ditarik hadiahnya macam-macam. Itu menarik macam-macam, Pak. Pendekatannya macam-macam kita lakukan, Pak, sesuai dengan kondisi setempat. Tapi yang Bapak harus ketahui, kawan-kawan, coba dibuka namanya teori Maslow namanya. Maslow level budaya. Di dalam teori Maslow itu level budaya itu ada 5 level need manusia, namanya human need. Nah, paling bawah itu kebutuhan fisik, manusia tuh mikirkan besok makan apa dulu. Setelah itu baru naik ke level 2. Level 2 itu adalah safety. Jadi dalam hidup kita sebagai manusia ini yang perlu kita pikirkan adalah besok makan apa dulu, kebutuhan fisik. Jadi K3 itu bagi sebagian masyarakat kita, pekerja kita adalah barang mewah, Pak, bagi mereka. Dia tidak butuh keselamatan, Pak, yang butuh dia besok makan apa. Nah, berarti itu namakan level need. Nah, bagi itu makanya perlu K3 itu. Karena K3 itu dalam level hidup manusia bukan kebutuhan primer, tapi kebutuhan sekunder. Nah, untuk itu penerapan K3 itu memerlukan tekanan, Pak. Tekanan, makanya K3 itu saya menggunakan ilmu paksanologi, Pak. Nah, K3 itu harus mengutip paksanologi. Bapak bikin SMK 3 itu bagian paksanologi. Bapak buat aturannya, Bapak buat prosedurnya. Ya kayak Pak Jonan tadi, paksanologi. Bapak masuk harus pakai kartu, paksanologi. Nah, semua paksanologi. Nah, Paksa kemudian rela ya, iya, paksa rela nanti ya. paksanologi. Bapak lihat juga pengalaman kawan-kawan di konstruksi, Pak. Banyak kecelakaan di konstruksi, waskita itu banyak kecelakaan. Kemudian dia merekrut tentara, Pak. Tentara dijadikan safety man. Nah, tentara menjaga, itu juga paksanologi. Bebas kecelakaan mereka, Pak. Nah, itulah contohnya. Bagaimana kita merubah perilaku dan mengatur perilaku. Tapi tidak permanen, Pak. Keluar dari kilang, dia balik kembali seperti semula. Nah, gitu. Karena tidak dari dalam. Itu Baik, ya Pak Yarto ya. terima kasih Oke, Bapak siap, Suhartono matur nuwun. Ramli.